sampai kuliah pun ke kedokteran itu bukan karena ibu saya banyak tabungan, bukan. Saya masuk kalau sekarang SNMPTN atau PMDK ya. Masuk PMDK, masuk itu cuma 595.000, SPP 312.000. Nah, 595.000 itu dicicil sampai saya 4 tahun mau masuk koas baru lunas. Masya Allah. Iya, saya sebulan di itu Universitas di Ponorogo, di Semarang. Undip, Semarang. Yang mau ke Undip? Ya, semangat ya. Pokoknya harus punya keyakinan gini, roda itu berputar. Selama kita ada kemauan, kerja keras, insya Allah alam bawah sadar kita itu akan mendukung gitu. Jadi harus yakin dulu. Kalau kitanya ragu-ragu, nggak yakin ya udah gitu ya. Jadi meskipun ibu saya waktu itu punya uang berapa lah gitu ya, cuma pas masuk murah. Cuma ya gitu, dalam perjalanan waktu namanya kuliah ya, ada fotokopi, beli makan, perempuan mah beli bedak, nepi ka softteknya sagala ge meureunnya. Nah itu 2 minggu pertama biasa makan bisa lah nasi rames 1 gitu ya, lauknya bisa pecel lele, bisa nasi padang, wah kabeli keneh 2 minggu pertama. 2 minggu kesananya puasa. Kalau saya punten sekarang berani cerita begini karena sudah terlewati lah ya. Dulu itu saya sering makan makanan bekas teman saya kos. Ya Allah. Iya, karena memang nggak ada yang dimakan. Jadi kalau orang lain itu ada stok mie instan 1 dus gitu ya, dikirim sama ibunya, baik enggak, saya 125.000 cukup nggak cukup? Ya intinya mah cukup, atau sekali makan berapa kali 3 ya gitu. Jadi dulu kurus itu langsing ya karena memang keadaan. Jadi kalau fotokopian itu jarang fotokopi. Jadi kalau misalnya teman saya udah pada tidur, jam 11 malam saya baru belajar, saya pinjam fotokopian teman saya. Jadi jangan tanya buku cetak, textbook kedokteran saya nggak kebeli. Saya kebeli setelah punya pacar. Suami saya pacar. Sekarang lumayan latar belakang. Nah, terus kalau misalnya lapar gitu ya, kalau pas puasa itu ada buka, ada sahur. Buka saya dan sahur saya air putih. Air putih, nggak ada uang sama sekali. Jadi benar-benar mau utang saya malu kan ke teman. Jadi kalau pas malam itu kan ngontrak nih. Nah ngontrak itu biasanya dipiket jadwal cuci piring. Siapa? Saya itu sering cuci piring tapi saya nggak makan. Nah dari situ saya cuci piringnya jam 11 malam. Jam 11 itu lihat ada bakso bekas nggak dimakan, daripada mubah saya makan. Tapi saya makannya itu. Masya Allah. Iya, serius? Gak percaya saya. Serius ibu? Percaya, udah percaya. Itu bu. Jadi kalau makan itu saya di dapur sambil jongkok, takut ketahuan. Malu takut ketahuan. Kalau jam 11 kan udah ngorok semua tuh. Saya belajar jam 11 sampai jam 2. Jam 2 tahajud saya tidur. Nostalgia Ikasba. Mantap, mancing mantap. Wow, seru sekali kita ngobrol-ngobrol sama Dokter Sari ini yang memang bagi seru saya lagi ini, bukan banyak seru dagingnya lagi. Banyak dagingnya. Soalnya tulangnya, sumsumnya semuanya ini. Aduh, luar biasa. Saya nggak habis pikir lah. Saya nggak habis pikir. Ternyangkanya. Iya, orang sebesar Bu Dokter Sari ini. Jangan bilang besar. Maksudnya ya besar ininya, besar namanya lah. Itu kan punya perjalanan yang memang sangat inspirasi dan juga memang menjadi teladan lah. Ini inspiratif sekali kan. Benar. Ini sudah pasti harus tayang dan viral. Dan ini tentunya Ibu ada banyak sebetulnya yang ingin kita bahas dengan Ibu ini kan, salah satunya itu kita sebagai anak ke orang tua dan juga kita sebagai siswa ataupun murid. Oh iya, kita balik lagi ke SMA ya. Betul. Kita kembali lagi ke sana. Tentunya mungkin Ibu nggak mungkin sekarang bisa duduk seperti ini gitu kan, tanpa ada kita semua lah ya. Ya kita semua, kemudian tanpa ada istilahnya adab ya. Kalau istilahnya ada perilaku kita yang memang tentunya masih dipegang oleh Ibu saat ini. Bagaimana Ibu punya kisah apa seperti apa? Adab terhadap guru. Guru itu orang tua kita saat di sekolah. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, guru kita itu harus ridho dulu. Bagaimana kita menggapai ridho seorang guru? Yaitu adab tadi, harus sopan. Ya. Namanya sekolah, suka nggak suka dengan karakter guru, kita harus menerima. Sekolah itu nggak lama kok, kita terima, kita ikhlas, sukai semua pelajaran. Ya, apalagi sekarang yang daring nih ya, 3 tahun. Ada yang nggak kenal sama gurunya?
Iya Iya, tuh Bu, Ya. betul. Disuruh ngerjain tugas, pas mau dibagi rapot baru ngerjain gitu ya. Wah. Ada itu kan bikin guru apa ya, jengkel gitu, nggak Ya. enak gitu ya. Ya. Jadi nah hal-hal yang kecil seperti itu ya harus kita perjuangkan juga di sekolah. Kalau kita ingin mendapat ilmu yang bermanfaat, kita harus ridho terhadap guru. Nanti insya Allah kalau guru ridho, nyerap ilmunya gitu ya. Guru kan karakternya beda-beda. Ya. Ada yang galak, ada yang sabar gitu ya. Ya betul Ya, betul. kadang yang sabar kurang dihargai sama anak. Ada itu yang seperti itu. Cuma bagaimanapun karakter guru, kita harus ikhlas terima, sukai semua pelajaran. Jangan mengeluh. Hidup itu kan nggak selamanya begitu gitu ya. Apa yang kita perjuangkan saat ini waktu di SMA itu buat bekal nanti masa depan. Jangan sampai kita mau bersantai-santai. Beda ya. Kalah start nanti. Iya, Iya. contohnya saya sama ibu udah kalah start mentalnya gitu luar biasa memang. Jadi Udah semua beda. itu harus diperjuangkan. Banyak tugas, banyak ulangan, keun bae da adatna sakola Iya, ya betul. ulangan. Da geus digawe mah moal paling mikir aduh cicilan can dibayar, ieu pasien teu ieu. Itu beda jadi ininya. Setiap fase kehidupan tuh pasti ada Beda, permasalahan. beda. Harus ridho. Harus ridho dulu Harus ya. ridho. Nah, Ketemu guru salam gitu ya. Bahasanya juga hati-hati gitu karena dari bahasa ini dari bahaya lisan ya. Kadang kalau nggak pas itu bikin hati nggak ikhlas, bisa mempengaruhi juga. Hati-hati dosa yang tidak disadari. Sekarang bukan Termasuk kayak guru. gitu Bu, dilaporin ke wartawan. Betul, sekarang beda. Wow. Maaf wartawan ya. Sana sih. Sanes. Iya memang begitu trennya dicarekan seutik ku guru lapor aduan. Ya. Viralkeun gitu. Ya, geus kitu mah geus sakolakeun di imah sorangan, guruna ku kolotna nyapunteun sorangan ulah aya ulangan. Iya. Rapot eusian sorangan. Ya. Gitu geus we dikekepan. Iya. Tah kupingkeun orang tua. Ulah sok teu kaopan pang nanyakolakeun ka sakola ge kudu percaya ka guru-guruna. Ulah teu kaop di ieu saeutik teu narima. Da memang gampang ngurus budak teh. Jawaban guru hiji budak 40. 40. Aduh. Aduh, lenengna Ai di imah ditanya ku budak hiji PR ge selieur sesentak. Ai ka guru titah sabar bari jeung seranganna kurang Itu tahu. karena kemarin memang luar biasa Allah memberikan cobaan corona itu ya Bu ya, jadi banyak yang sadar. Iya, jadi Betul ya? benar jadi lebih sadar hanya Termasuk saya Bu. padahal budak sorangan gitu nya. Aduh mun itu sabar. Aduh. Gimana guru gitu. Iya, guru. Aduh. Lanjut, Ibu tadi ada ke apa namanya? Ke guru. Iya, Kalau ke guru. ke orang tua. Kalau ke orang tua ya sudah jelas ya. Ya. Guru juga sama. Nah, di saat kita sudah selesai itu tidak ada bekas guru. Iya. Adanya mantan guru. Jangan sampai melupakan mentang-mentang udah nggak sekolah di SMA. Lah, danya baheula yang manggeus teu diajari ieu di dinya, udah cuek ketemu pura-pura nggak lihat. Jangan. Itu teh ada ya Bu ya? Banyak. Ada. Jadi kalau ketemu guru, sapa guru itu akan senang kok. Iya. Henteu kudu wah ngirim naon ke bumi nanya. Syukur-syukur mun kitu Nah, sih. iya. Ya, guru itu senang diakui. Jadi adanya mantan guru tapi nggak ada bekas guru gitu ya. Termasuk kalau ke sini berobat gitu. Kalau saya biasanya ajengan, guru, Iya. itu saya free kan, tetangga dekat. Apalagi itu tertera di situ anak yatim Ya. piatu Ganti. Ya. gratis. Berarti Tambah satu lagi, Bu. Ikasba. dikasih bagus. Berarti yang kering saya. Waduh. Yang kering. Ya. Delaca. Kabayangnya Ikasba meureun Ikasba gratis. Anu Ikasba kadarieu sadaya. Bobol atuh. Ente, kalau bisnis itu jangan terlalu Dengerin. bisnis itu jangan berpikirnya untung rugi. Bisnis itu libatkan Allah. Oh, Gitu. Masya Jadi kalau Allah, misalnya- tabarakallah. Kalau misalnya kita bisnis hitungannya dunia, matematika terus nggak akan nyampe. Jadi pas kita menggratiskan, aduh aing mah obat jasa kudu nama bayar 50 ribuan. Lapor tah cenah. Nu datang teh misalnya teh guru, ajengan, tetangga deket, anak yatim gratis. Eta we terusnya. Jadi orang teh kan pok ame-ame geus teu menang duit. Kalau mikirnya begitu, tapi kalau enggak ibadah itu harus dipaksakan. Di mana kita punya peluang, kita punya bekal, paksakan. Entah dari pintu mana yang akan diridhoi oleh Allah. Ih, Dan luar umur biasa. kita kan nggak tahu sampai kapan Betul, umur betul. gitu ya. Sekarang saya dikasih peluang, obat aya. Iya. Terus dikasih ilmu bisa ngobatin. Iya. Anak yatim datang. Iya. Sebenarnya rezeki saya duduk udah dikasih rezeki Iya, kan. benar. Oh, Jadi luar datang biasa. sendiri. Datang sendiri dan Betul. tiap sodakoh yang kita berikan itu kan berlipat-lipat sampai 700 kali lipat Betul. gitu. Itu kan betul
betul, nggak usah diragukan lagi. Jadi ulah kunaon ya. Terus kita hidup itu jangan berpikir apa yang kita dapat itu rezeki kita sendiri. Itu ada titipan Allah yang harus kita salurkan. Masya Allah. Dalamun misalnya mikir mah koret itu teh nyaah. Nyaah beramal teh nyaah pasti gitu. Tabungan berkurang gitu. Semua udah diatur jadi nggak usah terlalu berhitung banyak gitu. Bu dokter tuh udah bukan udah teori, ini udah praktisi. Udah praktisi. Bahkan statement beliau ini ada apa namanya bertolak belakang. Ada juga yang seperti itu Bu, tukang cukur lah. Tukang cukur itu kalau hari Jumat itu ya anak yatim piatu gratis. Tiap hari Jumat tutup wae Bu. Tiap hari Jumat tutup wae Bu. Jumat anak yatim piatu gratis. Jumat libur. Ente di ieu teu aya libur. Ditutup wae dinten Jumaah. iPad. Waduh, Itu tadi ya Bu ya ada statement. Iya mah betul ada lah, tapi bukan di Banjar, bukan. Kan ngomongkeun batur. Wah, batur. Ya puasa sih wae. Gibahnya aduh jadi enggak gibah ya. Ini Bu tadi bahwa ibadah itu bukan ikhlas ya Bu ya. Dipaksakan. dulu. Ikhlas mah di ujungnya nanti ya Bu ya, karena sholat aja itu dipaksa, terpaksa, memaksakan diri. Kalau enggak mah ada ya kita dipaksa. Sholat Iya, dipaksa untuk tidak mengikuti hasutan setan. Dipaksa sebetulnya mah. Ya kan coba sekarang ibadah itu berat semua. Berat betul. Ya sahur, subuh, tunduh kan. Engke lah subuhna gitu. Kan hasutan. Kalau nggak dipaksa berarti kita harus memaksakan diri keluar dari itu. Sama ibadah juga begitu. Apalagi kita kalau sudah dihadapkan dengan uang untuk ngasih ke orang itu naon sih nyaah. Nah, itu selalu ada manusiawi lah. Manusia itu kan ada sifat tamak juga ya gitu. Tapi yang harus mindset kita rubah bahwa tabungan itu tidak hanya tabungan di dunia, ada tabungan akhirat. Termasuk saat kita berbuat kebaikan itu tabungan akhirat kita. Sekarang kita nggak bisa melihat saldo kita, kan kita nggak tahu gitu ya. Nanti saldonya kalau pas bermanfaat saat kehidupan akhirat. Ibu itu udah nggak kena mental ya. Kalau ada netizen yang ngomen buruk gimana Bu? Bodoh amat. Blokir. Nggak penting buat saya. Blokir aja. Ya kalau misalnya yang udah negatif kasar atau ke arah pelecehan, blokir. Karena nggak ada manfaatnya. Saya baca terus bikin jengkel, terus mempengaruhi netizen lain gitu ya, bisa menggiring opini, nggak saya blokir langsung. Tapi kalau dalam hidup saya juga nggak terlalu peduli dengan omongan orang, karena hidup itu bagaimana kita melangkah, bukan masalah penilaian orang lain terhadap kita. Ya. Beberapa waktu ke depan ini kan kita akan menghadapi hari raya Idul Fitri nih Bu, mudik gitu kan, Lebaran dan lain sebagainya. Tentunya kita kan akan ketemu dengan keluarga, sahabat dan lain sebagainya. Dan ketemu sama apa lagi? Sama makanan. Apalagi sama mantan. Oh enggak ya. Enggak, mantan guru. Tadi kan betul. Sok itu bae Geus nganyak bieu teh mantan mah ya. Nah, itu tadi kan berkaitan dengan sedekah gitu kan, kemudian berbagi kasih sayang. Nah, Ibu punya kiat khusus enggak apa namanya? Tadi kan berkaitan dengan amal juga gitu kan. Boleh enggak apa namanya kita dari sekarang bisa menyisihkan seberapa besar harta kita ataukah seperti apa, ataukah dengan bukan hanya dengan uang atau dengan sedekah, apa yang bisa diinikan Bu? Betul. Bisa sedekah itu tidak identik dengan uang. Sedekah itu dengan senyuman. Sedekah itu memperlakukan orang lain dengan baik, membuat orang lain bahagia, itu sedekah. Sedekah itu bisa dengan tenaga gitu ya, banyak gitu ya. Yang penting ikhlas. Sisihkan semampu kita, tapi semampu teh ulah hitunganana aneka cida ya. Nah, tapi ingat sedekah itu mulai dari yang lingkup paling dekat dulu. Oh, betul Bu. Orang tua dulu, apalagi anak laki-laki ya. Kalau perempuan itu sebelum menikah milik ayahnya, setelah menikah milik suaminya. Kalau laki-laki sebelum menikah itu milik ayahnya, setelah menikah milik ibunya, bukan milik istrinya. Jadi setelah menikah pun hati-hati. Itu bukan mitos ya Bu ya? Bukan. Emang itu seperti itu ya? Harus memberikan nafkah terhadap orang tua. Da cenah urang mah pas-pasan cenah gitu. Paling itu sasadu. Ya. Harus ada ijab qabul ke orang tua. Mah punten abi mung tiasa masihan sasasi sakieu. Itu orang tua mah ridho. Ulah nepi ka joledar. Ya kalau orang tuanya mampu mungkin enggak masalah ya. Kalau orang tuanya yang kurang beruntung, kurang mampu, hati-hati. Itu biasanya yang menghalangi rezeki kita justru. Aduh, Masya Allah. Ari udah gitu nggak? Kela udah dibahas. Kedilenyepan gitu. Masalahnya masa benang pisan ya dilenyepan ya. Iya,
Oh, Aduh. itu Yang itu. perempuan juga, kalau saya motivasi adik-adik perempuan belajar yang betul, kerja ya, biar punya kebebasan finansial sendiri, biar bisa kita membahagiakan orang tua juga. Karena kalau sudah menikah gitu ya, kadang mau ngasih minta dulu ke suami ya, jadi begini terus gitu. Kalau saya gitu ya, saya ingin punya kebebasan finansial, tapi tetap kembali ke suami. Kalau suaminya ridho bekerja, Ya. alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya. Siti Khadijah juga Bu finansialnya luar biasa. biasa. Bu, ya. Nah, itu mah udah Ah, tidak dari surga. Sebentar Bu, sebentar. Ibu tadi membuka praktek apa saja di sini? Ini praktek umum, pengobatan Oh. umum, anak dewasa, kemudian klinik kecantikan. Nah, kalau klinik hati ada nggak Bu untuk konsultasi? ini udah klinik hati Kang. Ini selama kita tadi itu udah klinik hati banget. Udah dapat daging, tulang, sum, hati, limpa semua dapat. Nah, teman-teman ataupun siapapun yang Anda berada dimanapun, kalau teman-teman ingin curhat ataupun ingin berkonsultasi silahkan hubungi di sini ya. Bisa WA aja WA. WA. Saya itu termasuk Sahabat-sahabat super. insomnia ya, jadi kadang tidur sampai malam. Oh, Kadang gitu, kalau Bu. itu makanya saya di medsos terus itu biasanya nggak bisa tidur. Ya. Nah, komen. Kadang ada yang konsul ya saya jawab. Ya. Selama saya buka WA. Fast respon. Pas respon. Iya betul. Bukan hanya nanti Ibu punya medsos kan? Ada medsosnya nanti ada di sini Ada. ya, di bawah ini ya. Bisa teman-teman follow semuanya ya. Misalnya ada yang mau dijelasin masalah apa, kalau saya sempat saya bikinin. Oke. Wah, luar Gitu. biasa. Nah, satu lagi kita ngobrol soal masalah Lebaran, masih tetap tema Lebaran, Bu. Lebaran itu kan pasti tadi selain sedekah, bukan hanya uang tapi juga makanan. Betul. Nah, ini bagi yang teman-teman ataupun pemirsa yang ada di rumah gitu kan, yang ingin makan gitu kan, makan makanan yang memang apa ya? Kalau Lebaran itu mak mek meureun gitu nya. Iya, Naon iya. aya mak mek teh naon ya? Iya, ruah braib. Gitu tah. Bagaimana Bu menurut kesehatan? Ya. Yang harus dijaga itu seperti apa? Saat kita sudah melaksanakan puasa Ramadan 30 hari itu ya. Itu sebetulnya harusnya Harusnya. kita sehat. Karena puasa sendiri selain fungsi detoksifikasi, membuang racun-racun, regenerasi sel-sel yang baru, kemudian neurogenesis, perbaikan sel-sel otak menjadi lebih baik gitu ya. Pokoknya yang menyehatkan. Terus begitu Lebaran kebanyakan langsung balas dendam. Terutama apa nih Lebaran, banyak kue-kue dari bahan-bahan terigu. Nastar, Gadum ya Bu ya. stengel, naon deui lah eta mah pokona bentukna rupa-rupa anu teh mah tina tipung-tipung keneh kan. Ya. Tipung endog jeung mentega gitu nya. Nah, biasanya pengen nyoba ini, nyoba itu, nyoba ini terus can habis mah gitu. Apalagi sekarang kan jarang yang bertamu, anggar nyaepkeun mah sohibul. Iya Bu. Nyanya kitu tatenya. Gitu pisan. Tepung, kue tepung. Terus apa? Pasti ada ya tradisi opor, rendang, gulai, Iya, santan betul. kan. Santan. Nah, itu semua kalau tidak dikendalikan bisa menyebabkan penyakit gastroenteritis. Bisa mahnya kambuh, bisa mencret gitu ya. Iya. Terus bisa juga yang sembelit justru. Bu, itu kalau pas lagi habis lebaran pasiennya banyak yang mencret ya. Saya Banyak, juga Bu, manjat itu awal-awal tuh. puasa itu biasanya sepi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baru yang deg-degan, aduh THR baru dah. Tapi ternyata ya 10 hari berikutnya teh wah mah good nya. Nya good. Diare, Betul sesak napas naon. Nya dina hate mah daerah rezeki mah geus anu ngatur. Lain urang anu akeun ngaran gitu gitu. Nah, gitu sampai habis lebaran itu biasanya gitu gastroenteritis. Makanya jaga kesehatan, jangan sampai ketemu saya di klinik. Ya Bu, saya ini kan Bagus jangan ketemu saya di klinik. Iya. prediksi orang-orang apotek nih. Kalau misalnya pertama puasa siapin banyak obat mah. Obat engap, obat asma. Pas terakhir tas lebaran obat mencret, obat kan. Betul itu kan. Kenyawan. Iya, dari tahun ke tahun gitu. Betul Bu, ya betul. Padahal kalau kita mau belajar gitu ya. Udah sih kan padahal abis gitu. Kalau kita mau belajar ya jangan sampai begitu lagi terulang gitu. Tapi ya manusia ya biasa ada banyak godaan. Iya. Ya kan kalau mau lebaran nu marema teh tukang baju, tas lebaran Lebaran nanya mah. tukang obat. Adil Allah mahnya. Luar biasa. Oke. Wah, luar biasa nih, seru banget. Teteh, Ibu, Teteh Rice, ya. ya, teteh lah, enak-enak tetehnya, gitu ya. Teh dokter. Dan teh dokter tentunya ada pesan nih mungkin teh. Ada pesan untuk teman-teman IKASBA ataupun teman-teman yang adik-adik kita lah yang masih SMA gitu di sekolah.
Tadi kan sudah banyak sekali pesan yang disampaikan Teteh. Nah, ini ngobrol Ikasba nih. Ikasba. Soal Ikasba. Harapan Teteh ke depan gimana nih Ikasba? Mudah-mudahan Ikasba ini sebagai perintis ya, organisasi perintis yang bisa mempersatukan kembali alumni-alumni ya. Jadi komunikasi antar alumni terjalin. Ya. Terhadap guru juga jadi terjalin gitu, kepinginnya lebih terkoordinir. Kalau biasanya kita reunian perangkatan, ya pengennya kalau ada Ikasba kita bergabung supaya lebih kita lebih bisa berbuat lagi untuk SMA 1 Banjar gitu. Betul. Jadi kalau misalnya sekedar reunian seangkatan, reunian masing-masing itu kurang ngena gitu. Kapan yuk kita sama-sama bareng-bareng tiap angkatan. Jadi kita bikin sesuatu yang besar di SMA 1 Banjar gitu, yang lebih berasa manfaatnya, bukan hanya sekedar makan-makan. Aya nama bukber jeung halal bihalal nggak boleh makan-makan. Ulah di-upload. Ulah di-upload. Itu miragunya cipika-cipiki ceurik balik. Tiga minyak gorengnya, cenah minyak gorengnya naon cenah Teteh teh? Ulah cenanya manya atuh nu nganteun. Beda gaduh arcisnya lira cenah gitu. Atuh manya tukang gorengan nyeun gehu di kulub buyatak meureun. Nah, kadang sih yang ngobrol saucap-ucapnya. Iya. Setelah mama biasa. Iya, biasa. Ikasba jadi apa ya? Ukhuwah SMA gitu ya. Pokoknya mah mudah-mudahan jadi wadah pemersatu antar alumni. Jadi jangan masing-masing sekarang mah gitu ya. Pikir-pikir saya kalau mikir-mikir gini ya Bu atau Teteh, kalau di Ikasba itu seperti orang-orangnya itu sulit untuk meninggalkan SMA. Betul, susah move on. Susah move on. Gimana ya? Ada sejuta kenangan di sana sih. Iya. Ya Pak Denny anget ya. Bapak Ketos udah ya. Aduh. Yang sangat karismatik. Wes, mantap. Diudag-udag. Sama adik Bapak demo Indonesia. Kela konfirmasi lah diudag-udag ku. Udag-udag OSIS. OSIS. Ya. Nah, perlu dikonfirmasi nanti ya. Saya sebetulnya tidak mengalami, Kang. Karena saya tahun 2002 kan lulusnya. Itu cerita dari kakak saya yang membanggakan beliau dulu, Kang Denny itu. Ini berikutnya berarti Kang Denny kode ya. Siap-siap dibully ya. Iya. Begitu. Luar biasa. Ada lagi ya mungkin kita bahas? Apa ya? Bu, Teh, udah ya? Udahlah, mungkin itu aja sih. Ya, oke lah kalau gitu. Ya intinya mah gini lah. Hidup itu jalani dengan ikhlas. Harus ada motivasi. Dunia akhirat harus seimbang. Jadi di dunia itu muslim harus cerdas, harus kaya supaya bisa bermanfaat untuk kesamanya. Jadi yang orang tuanya kurang beruntung jangan cukup terpuruk begitu saja lah. Ada abdi mah jalmi teu gaduh teu aya koneksi ke jangan. Ulah EPSMR harus punya cita-cita yang besar. Ya, karena setiap orang yang lahir ke dunia itu sudah membawa rizkinya masing-masing. Ya, dan rizki itu nggak bisa dihitung dengan matematika. Lewat dari pintu manapun, bahkan rizki samar itu lebih besar enggak akan. Minah yasulah ya tasibib ya. Betul. Luar biasa nih kita ngobrol ini sudah beberapa banyak bahasan. Tentunya teman-teman sekali lagi ya, podcast ataupun Nostalgia Ikasba ini merupakan media pemersatu ya. Bukan hanya pemersatu bangsa saja, tapi juga pemersatu hati. Pemersatu hati, betul. Bener, yang tadinya saya nggak tahu menjadi tahu gitu. Iya. Bener seperti itu. Dan memang ini teman-teman kalau ingin punya pertanyaan ataupun punya usulan sumber ataupun ingin punya ide silahkan komen atau masukin aja di grup Ikasba itu sendiri tuh ya ada. Boleh, siap. Nanti spill. Hatur nehen Sama-sama. Hatur nuhun Teteh. Ieu teh pada mau cai ya teh. Oh, cai jadi begitu. Nanti mah ada sponsor di sini. Kedepannya. Ya. Ini kan bukan cuma pas Ramadan doang kan. Kedepannya mah alat juga kan nanti lebih canggih. Iya. Kan nanti juga di videonya ada ini. Acara ini dipersembahkan oleh. Beda lagi gitu. Samudra Banjar. Iklan deui wae. Itu mah wajib itu mah. Samudra makanya Bang sudah jadi ya yang punyanya kan sudah jadi ketua di sini. Oke, ya, kita tentunya kita closing aja. Tentunya pertemuan dengan Teteh Dokter ya.
Kita sudah mulai mengatakan teteh yang tadinya ibu. Kita ketemu dengan teteh dokter. Alhamdulillah kita sudah banyak berbincang-bincang, banyak kisah inspiratif, dan tentunya kita akan kembali lagi di Nostalgia Ikasba selanjutnya, dan tentunya akan dengan narasumber yang menarik yang tadi sudah Insya Allah, dibocorkan. ya, betul. Oke, tentunya saya Syarif Hidayat Saya Ari Tandri. Saya Sari Wahyuningrum. dan pamit. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.